Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini bakal ngasih tahu cara perhitungan untuk nilai konsentrasi akhir pati yang ada di tabung reaksi kalian. Nah, jadi kalian kan kemarin udah melakukan hidrolisis pati enzimatis, yang mana perhitungannya itu menggunakan secara spektrofotometri ya. Jadi dihasilkan nilai absorbansi berupa absorbansi awal dan absorbansi akhir dari pati. Nah, untuk rumus yang dipakainya itu di sini ada ini ya, nilai A-nya, terus nilai B untuk didapatkan persamaan regresi linier. Persamaan regresi linier itu digunakan untuk nanti menghitung nilai konsentrasi akhirnya. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen A dan juga B, yang mana harus kita hitung. Nah, untuk yang data yang dibutuhin itu disiapin dulu beberapa data yang kalian udah dapat di praktikum kemarin. Yaitu ada data konsentrasi awal, terus absorbansi awal dan absorbansi akhir. Itu langsung dimasukin aja ya ke Excel nilai absorbansinya berapa dan juga catatan untuk nilai konsentrasi awal. Konsentrasi itu kemarin kan kalian nulisnya 1%, 2%, 3%, dan 4%. Nah, itu dikonversi dulu satuannya jadi gram per mili. Jadi untuk 1% itu jadi 0,01 gram per mili, terus 0,02 gram per mili, terus untuk 3% 0,03 gram per mili, dan seterusnya. Terus kalau misalnya udah dimasukin nih data konsentrasi awal, terus nilai absorbansi awal, dan juga absorbansi akhirnya, kita bisa melakukan perhitungan ke sini. Nah, di rumus A dan B ini tuh ada beberapa komponen, itu ada sigma Y, terus sigma X kuadrat, sigma X, Y, dan seterusnya. Jadi disiapin tabel seperti ini buat kita perhitungannya lebih gampang gitu. Jadi di sini langsung aja X ini merupakan nilai konsentrasi awal, langsung dikopas saja ke bawah. Terus Y ini merupakan absorbansi awal, langsung dikopas aja ke bawah ya. Udah siap kayak gini, langsung kita hitung yang pertama itu ada X kuadrat dulu. Langsung dihitung aja. Terus di drag ke bawah. Terus buat Y kuadrat juga sama, caranya kayak gitu. Tekan, terus di drag ke bawah. Terus di sini butuh nilai X kali ya. Langsung aja. Terus di drag ke bawah lagi. Terus dari yang udah kita lakuin di atas ini, kita butuh nilai sigmanya kan. Jadi di sini ada tabel sigma. Langsung aja dijumlahin. Terus di drag ke samping. Nah, udah dapat nilai sigma per tiap komponennya. Terus kita juga butuh nilai ini, sigma X dikuadratkan. Di sini beda ya antara sigma X kuadrat dan juga sigma X dikuadratkan. Kalau misalnya sigma X kuadrat itu merupakan jumlah dari nilai X yang udah dikuadratkan. Kalau misalnya sigma X dikuadratkan merupakan jumlah nih sigma X yang udah dijumlahkan terus kita kuadratkan. Jadi di bawah ditambah tabel lagi untuk sigma X dikuadratkan. Komponen yang kita butuhin udah ada semua, langsung kita masukin ke rumus yang ada di sini aja. Ini udah disiapin A, B, terus Y-nya, terus nanti konversi Y ke X, kayak gitu. Untuk nilai A-nya langsung aja sama dengan ini, dikasih kurung dulu ya. Terus nilai sigma Y diklik aja dikali sigma X kuadrat, terus kurung tutup, dikurangi sigma X ini, terus dikali sigma XY, kurung tutup, terus kurung tutup lagi, terus dibagi, ini dibagi nilai N. Nilai N itu apa? Nilai N itu merupakan jumlah sampel yang kita pakai di praktikum kali ini. Itu kan ada 4 ya, jadi nilai N-nya merupakan 4. Tapi kalau misalnya kalian di praktikum lain nilai jumlah sampelnya itu ada 2, maka N-nya juga 2 gitu. Disesuaikan lagi sama variasi sampel yang kalian pakai. Sini juga 4. Terus dikali sigma X kuadrat.
kurung tutup, dikurangi sigma X dikuadratkan, terus tutup, terus enter aja. Nah, nilai A-nya udah dapet, langsung kita hitung nilai B-nya. Sama dengan N ya, tadi sama 4, terus dikali nilai sigma X Y, kurung tutup, dikurangi sigma X, dikali sigma Y, terus kurung tutup, dibagi N 4 dikali sigma X kuadrat, kurung tutup, dikurangi sigma X dikuadratkan. Terus enter aja. Nah, udah dapat nilai A-nya 0,03485, terus nilai B-nya 20,724. Terus kalau misalnya udah dapat nilai A sama B, langsung kita masukin ke rumus ini aja, ke rumus persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan A plus BX. Langsung masukin. Jadi ini udah ada Y-nya ya. Y sama dengan A 0,03485 ditambah BX-nya, B-nya ini 20,724X. Nah, udah dapat persamaan regresi linearnya. Jadi persamaan ini tuh bakalan yang kita pakai gitu buat mendapatkan nilai konsentrasi akhir dari larutan pati yang ada di tabung reaksi kita. Nah, di sini tuh ada komponen, kan ini udah ada nilainya ya, A, B-nya, tinggal komponen Y sama komponen X. Komponen Y itu apa? Ya ini nanti kita isi sama nilai absorbansi akhir. Terus buat komponen X ini tuh merupakan nilai yang bakalan kita cari atau nilai konsentrasi akhir patinya. Biar perhitungannya lebih gampang, kita langsung pindah ruaskan aja. Jadi ya dari yang persamaannya gini ya, Y sama dengan A plus BX dipindah ruaskan jadi X sama dengan Y min A per B. Karena yang nilainya kita cari itu merupakan nilai X. Jadi X sama dengan Y dikurangi ini A-nya merupakan 0,03485 dibagi B 20,724. Udah. Nah, kalau misalnya udah dapet nilai X-nya, kita tuh sebenarnya bisa langsung melakukan perhitungan ke konsentrasi akhir. Tapi di Excel itu ada cara supaya kita dapat nilai ini tuh lebih cepat gitu. Nah, kita tuh harus fungsinya buat memastikan kalau misalnya perhitungan kita itu udah sesuai sama data-data yang ada. Caranya kayak gimana? Itu langsung diklik insert. Terus di sini ini yang chart, terus pilih yang scatter yang ini. Nah, di sini kita pilih select data. Untuk ininya kita klik add, terus series name-nya misalnya kita tulis konsentrasi awal. Terus nilai X-nya kita pilih ini konsentrasi. Udah ada ini ya untuk nilai Y-nya, kita langsung klik, terus klik OK. Ini juga OK aja. Udah ada grafiknya, terus kita tuh perlu munculin trendline-nya. Caranya diklik aja tabelnya. Di sini ini ya yang plus, terus diklik create trendline, terus kita klik ini, terus more option. Nah, di bagian ini, terus ke paling bawah, kita pilih ini. Kita munculin nilai equation-nya, perhitungannya, terus kita munculin nilai R-nya. Udah dapat persamaannya, langsung kita cek bener gak perhitungan manual kita sama yang dari Excel. Ini di sini kan Y sama dengan 20,724X ditambah 0,0348 atau 0,03485. Jadi perhitungan kita udah sama ya.
Terus, nah di sini juga ada nilai R kuadrat, di mana nilai R ini tuh merupakan koefisien determinasi. Jadi berdasarkan perhitungan ini, nilai koefisien determinasi itu menunjukkan bahwa model linear ini tuh mampu menjelaskan sekitar 99% dari variabilitas data yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya nilai R-nya mendekati 1, itu artinya koefisien determinasinya semakin bagus. Jadi kita bisa pakai persamaan dari ini persamaan regresif ini untuk mencari data yang lain. Nah, terus catatan juga sebenarnya untuk dapat nilai Y ini tuh bisa langsung dari kurva ini aja, tapi catatannya kita butuh larutan standar. Nah, karena kemarin kita nggak pakai larutan standar, kita langsung ke sampel, makanya perhitungannya bisa gini aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen lebih akurat, kita tuh butuh larutan standar supaya nanti nilainya udah pasti. Jadi nilai ke sampel kita pun lebih akurat juga gitu. Nah, nanti di lab kalian untuk nilai ini eh, boleh dimasukkan, tapi catatannya cuman bahas ini rumusnya aja, terus dan nilai R-nya gimana. Kalau misalnya R-nya mendekati 1 kan tadi dia bisa dipakai untuk perhitungan ya. Kalau misalnya enggak itu kalian pakai aja, tapi kalian kasih alasan. Nah, kayak gimana gitu penjelasan nilai R punya kalian. Terus dimasukin juga perhitungan ini ke rumus terus hingga di pelaprak kalian hingga didapatkan nilai persamaan regresinya atau persamaan Y-nya. Ini dikebawahin dulu aja. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung bisa ngehitung nilai konsentrasi akhir atau konsentrasi akhir ini itu merupakan nilai X. Yang ini ya. Langsung aja di sini sama dengan Y-nya konsentrasi akhir dikurangi 0,00,3485. Ini dikasih, jangan lupa dikasih kurung dulu ya. Terus dibagi 20,724. Tinggal di enter aja. Terus di drag ke bawah. Nah, kita udah dapat nilai konsentrasi akhir yang dari pati kita. Jadi bedanya apa konsentrasi awal sama akhir ini tuh, kalau misalnya konsentrasi awal tuh kan konsentrasi pati sebelum kita tambahin enzim atau sebelum terjadinya hidrolisis. Nah, awalnya itu konsentrasi patinya ada 0,1, 0,01 sampai seterusnya. Nah, tapi setelah kita hidrolisis, dia tuh konsentrasi patinya berkurang nih. Misalnya yang ini 0,01 jadi 0,0023. Berarti kan artinya ada pengurangan konsentrasi pati ya, yang mana artinya terjadi hidrolisis pati. Terus kalau misalnya udah ada nilai konsentrasi awal sama akhirnya, kita buat kurvanya supaya lebih jelas penurunannya kayak gimana dan pengurangannya kayak gimana. Nah, kita siapin tabel di bawah satu lagi. Terus untuk tabungnya kita isi 1, 2, 3, 4. Terus untuk konsentrasi awalnya kita ini dikopas aja. Terus untuk konsentrasi akhirnya juga kita kopas. Kita udah ada tabel yang baru ya. Langsung aja kita pilih tabel ini. Terus klik insert. Terus klik yang ini. Nah, udah dapet ya kurvanya. Ini langsung diubah aja. Misalnya ini konsentrasi pati. Konsentrasi pati. Awal dan akhir. Terus untuk ininya, series satunya, ini ya, kita bisa klik yang ini. Ini tuh merupakan konsentrasi awal. Nah, caranya kita mengubahnya di ini, di select data, terus yang ini, kita klik edit seri 1, terus ini pilih konsentrasi awal. Terus oke. Di series 2-nya juga sama, diganti aja jadi konsentrasi akhir. Kita klik oke.
Nah, udah berubah ya di sininya. Nah, terus kita di sini tambahin keterangan untuk yang nilai di bawah ini apa, terus nilai di samping itu apa. Caranya tinggal ditambah aja. Terus di sini kita tambahin axis titlesnya. Di sini di sebelah yang nilai ini ya, di samping ini merupakan nilai konsentrasi. Masukin yang jelas ya, satuannya apa, gram per mili. Terus di sini merupakan tabung, kayak gitu. Jadi kan di sini ada 5 data. Untuk tabung satu itu dia tuh di konsentrasi akhirnya itu segini, terus tabung 2 segini, 3 segini, 4 segini tabungnya. Terus ini bisa dari ini juga bisa kita lihat kalau misalnya yang konsentrasi awalnya tuh dia 0,01, tapi setelah dihidrolisis dia mengalami dia tuh berkurang hingga konsentrasi akhirnya itu di sini ya, atau tadi sekitar 0,023 di sini. Sama di setiap patinya juga dia mengalami penurunan hingga sekian gitu. Nah, untuk cara kita tahu konsentrasi pati yang terhidrolisis yang gimana, caranya itu tinggal dikurangin konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir. Itu tuh merupakan nilai berapa jumlah pati yang terhidrolisis kayak gitu. Kalau ini tuh merupakan nilai konsentrasi pati akhir yang ada di tabung reaksi setelah ditambahkan enzim amilase. Nah, nanti ini bisa dirapiin aja ya tabelnya, ini di warna hitam atau segala macam. Terus nanti dilaprak masukin ini nilai kurva yang ini. Terus nanti kalian bahas apakah konsentrasi akhir pati setelah dihidrolisis itu berapa, terus awalnya berapa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau ditambahin berapa banyak pati yang terhidrolisis juga caranya tadi cuman dikurangin ini. Nah, jadi nanti di laprak kalian ada ini ya, tabel konsentrasi awal dan akhirnya berapa, terus ada nilai persamaan ini juga. Nah, ini bebas buat kalian mau masukin ini atau enggak, tapi dibahas aja nilai R-nya berapa. Terus yang penting persamaan dan juga nilai R-nya. Sekian dari video ini. Kalau misalnya ada yang dibingungin, boleh langsung aja tanyain ke Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.